Ruang publik adalah tempat yang bersifat umum, bebas, dan dapat dimasuki oleh siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Ruang publik merupakan tempat masyarakat berkumpul, bermain dalam rangka hidup bermasyarakat atau bersosialisasi, tempat warga bersenang-senang dan bergembira. Intinya, ruang publik merupakan tempat masyarakat bertemu, berkumpul, dan berekspresi. Berdasarkan lingkupannya, ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi, antara lain 1. External public space. Ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang, seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya. 2. Internal public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit, dan pusat pelayanan warga lainnya. 3. Eksternal dan internal quasi-public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mal, diskotik, restoran, dan lain sebagainya. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah menggiring seseorang pada suatu gagasan. Seperti yang dikatakan oleh Jamieson dan Campbell, bahwa istilah iklan dapat didefinisikan sebagai penyampaian pesan untuk mempersuasi khalayak sasaran tertentu untuk menerima penawaran produk, jasa atau gagasan dengan mengeluarkan biaya untuk ruang dan waktu dalam bentuk tertentu. Iklan dipahami sebagai aktivitas penyampaian pesan visual atau oral kepada khalayak dengan maksud menginformasikan atau mempengaruhi mereka untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi. Konsep iklan menurut pendapat Casali dimaknai merupakan bagian dari bauran promosi, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. Iklan dikonsepkan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Untuk membedakan dengan pesan biasa, iklan lebih diarahkan untuk mempengaruhi atau membujuk orang supaya membeli sesuatu produk tertentu. Iklan di ruang publik daerah istimewa Yogyakarta yang berada di setiap sudut ini dinilai menimbulkan masalah baru. Iklan hiburan, pendidikan, sampai iklan mempromosikan produk yang diletakkan atau ditempelkan di sembarang tempat oleh si pembuat iklan, seperti di pohon-pohon, tiang listrik, jembatan layang, dan masih banyak lagi. Masalah yang muncul tersebut diantaranya adalah memberikan kesan kumuh yang terlihat akibat baliho-baliho yang terpasang tidak teratur. Iklan-iklan yang terpasang atau terpampang di sekitar jalan-jalan raya biasa disebut dengan media luar ruang. Media luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang di tempat-tempat terbuka, seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian, atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bis kota, gedung, pagar tembok, dan sebagainya. Iklan luar ruang menggunakan media luar ruang untuk menyampaikan sebuah pesan dengan cara dan tempat yang memungkinkan untuk diterima oleh audiens atau khalayak. Media luar ruang juga menggunakan tarif atau dana. Selain dana untuk memproduksi iklan, juga dana atau tarif menggunakan media luar ruang tersebut. Ada beberapa media luar ruang yang sudah dimiliki sebuah instansi swasta, dan advertiser harus membayar royalti untuk pemasangan iklan tersebut. Namun, secara umum menurut Casali, instansi lain yang terkait dalam menangani perizinan media luar ruang terdiri dari Dinas Tata Kota, Dinas Pengawasan dan Pembangunan Kota, Dinas Pertanaman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Biro Ketertiban Umum. Secara umum,
Media luar ruang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media luar ruang yaitu: 1. Berada di luar ruang atau ruang publik, di mana publik berlalu lalang dan beraktivitas. 2. Visualisasi sulit untuk diabaikan. 3. Audiens dipaksa untuk melihat bahkan berkali-kali. 4. Dapat menjadi pengingat dan penguat iklan di media lain. 5. Iklan berada di tempat yang sama dan jangka waktu yang lama. Kekurangan media luar ruang yaitu: 1. Iklan luar ruang adalah media sekilas, di mana publik hanya melihat untuk membaca sekitar 2-4 detik jika berada di jalan raya, sehingga pesan yang disampaikan tidak maksimal. 2. Jangkauan iklan terhadap audiens kecil. 3. Isi pesan harus singkat dan sederhana. 4. Banyak orang yang bersikap kritis pada media ini karena dianggap membuat polusi. 5. Riskan rusak atau dirusak. 6. Hanya dapat dilakukan di beberapa lokasi tertentu. Ada berbagai bentuk media luar ruang digunakan oleh periklanan dalam menjalankan perannya, antara lain yaitu: 1. Billboard. Billboard merupakan reklame yang berbentuk bidang yang dapat terbuat dari kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, plastik, dan sebagainya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap. 2. Transportasi. Iklan transportasi adalah sebuah iklan luar ruang yang berada di sisi luar atau dalam sebuah kendaraan atau instrumen transportasi tersebut. Iklan ini dapat berada di sisi kanan kiri kendaraan, di atas, di dalam kendaraan atau interior, bahkan di tempat persinggahan transportasi. Media ini digunakan sebagai media periklanan untuk menjangkau khalayak yang berada di luar dan melihat alat transportasi tersebut, atau bahkan ketika khalayak menggunakan jasa transportasi tersebut. 3. Spanduk dan umbul-umbul. Spanduk merupakan kain membentang yang biasanya berada di tepi-tepi jalan yang berisi teks, warna, dan gambar yang memuat informasi atau iklan tertentu. Umbul-umbul kurang lebih seperti spanduk berbahan kain, namun lebih kecil dan isinya lebih simpel. Bahkan biasanya hanya berisi brand, logo, atau warna produk. 4. Videotron. Videotron merupakan media luar ruang berbentuk elektronik yang memunculkan gambar gerak dari sebuah layar. Videotron telah didesain sedemikian rupa sehingga khalayak dimungkinkan untuk melihat iklan berbentuk video di luar ruang. Sebagaimana elektronik, videotron tentu memerlukan tenaga arus atau listrik untuk dapat berfungsi. Sebagai media outdoor, videotron dapat mengeluarkan audio visual, sehingga iklan dapat memainkan emosional khalayak. Jadi, iklan pada ruang publik sering disebut sebagai media luar ruang. Penempatan atau pemasangan iklan juga tidak bisa sembarangan, harus mendapat perizinan dari pihak yang terkait. Iklan pada ruang publik juga seharusnya tidak mengganggu keindahan tata letak ruang publik, sehingga tidak memunculkan kesan berantakan atau kumuh. Oleh karena itu, beriklan secara kreatif tidak masalah, tetapi tetap harus menjaga keindahan ruang publik.